Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta kaifa yumkinu al insana yasira bihaitsu la yaqa'u minhu adzunuba. Fa in qulta mengko lamun ngucap sapa sira kaifa kaya apa yumkinu mungkin al insana yang menungso apa yasira yen to dadi sapa insan. Bihaitsu la yaqa'u sekirane ora tumiba minhu saking insan apa dambun dosa albatta halih babar pisan min saghirin saking awe cilik au kabirin utawa tuwa. Apakah mungkin manusia itu bisa tidak melakukan dosa sama sekali mulai kecil sampai tua? Kalau nabi pasti dijaga oleh Allah. Nah, kalau manusia biasa bagaimana? Kaifa wa anbiya'ullahi shalawatullahi alaihim wasallamuhu alladzina hum asyrafu khalqillah. Halikoyo apa wa anbiya'u hali utawi pira-pira nabine Allah shalawatullahi alaihim wasallamuhu iku alladzina pira-pira wong akeh hum kang utawi alladzina iku asyrafu khalqillahi luwih mulia-mulyane makhluke Allah subhanahu wa ta'ala. Iku qad ikhtalafa teman-teman sulaya teman-teman berbeda untuk sulaya fi ming dalam anbiya Allah sapa ahli ilmi hal nalu ana to merkoleh sapa anbiya Allah hadi darajata ing iki derajat amla ora tutu hal nalu ana to merkoleh sapa ahli ilmi hadi darajata ing derajat iki amlau to ora fa'lam mongko weruh sapa sira anna hadza sak temene utawi iki soal tadi itu kaifa yumkinu al insan ayyasira bihaitsu la yaqa'u minhu dzambun albattah iku amrun perkara mungkinun kang mungkin ghairu mustakhilin kang ora mustahil. Summa huwa nulikari-kari wa utawi hadza wa utawi amrun ya kena iku hayyinun gampang mungguwe Allah. Wallahu utawi Allah yahtasu nertentoake sapa Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah. Apakah mungkin seorang itu enggak melakukan dosa sama sekali mulai kecil sampai besar? Itu ya mungkin saja, seperti Allah menciptakan atau menjadikan utusan atau seorang rasul, seorang nabi itu memiliki sifat amanah. Amanah itu kalau diterjemahkan biasa ya bisa dipercaya ngono. Tapi dalam keterangan Fathul Majid itu ada keterangan sifat amanah itu adalah orang yang tidak melakukan dosa-dosa
kecil maupun dosa-dosa besar. Sejak dari kecil sampai tua, sampai wafatnya, itu definisi amanah dalam sifat Rasul. Ya Allah, Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah punya kemampuan atau berkuasa bisa saja menjadikan orang itu sama sekali tidak pernah terjatuh dalam dosa. Seperti seorang nabi yang memiliki sifat amanah. Nah, amanah itu dalam keterangan kitab tauhid itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil maupun dosa besar, mulai dari kecil sampai wafatnya itu tidak pernah melakukan itu. Tsumma min syarti taubati alla yata'ammada dzamban fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fa huwa ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala wa hadha hayyinun 'ala man waffaqahu Allah. Jadi kalau manusia biasa ya umumnya ya pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa kalau manusia umumnya. Tapi bisa juga Allah membersihkan dosa-dosa mereka, menjadikan mereka suci kembali, terlahir seperti bayi lagi, seperti puasa begini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Namanya rahmatnya Allah luas. Bisa saja Allah manusia yang bukan nabi seperti umumnya manusia itu salah dosa, tapi ambek Allah diresihi terus karena dia terus bertaubat. Termasuk salah satunya ketaatan manusia yang bisa menghapuskan dosa-dosanya itu berpuasa. Dalam hadis yang lain, dalam banyak hadis, salah satunya Nabi juga dawuh tadi itu yang saya sampaikan, man shoma ramadhana, siapa orang berpuasa Ramadan imanan karena semata-mata taat kepada Allah, menaati perintahnya Allah, wahtisaban, dan semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, tidak mencari yang lain. Misalnya mencari maksud yang lain, irasirus karo diet misalnya, atau irasirus yang lain, tidak ada niat lain, tidak ada niat apa-apa kecuali hanya semata-mata menaati perintahnya Allah, semata-mata mencari ridhonya Allah. Ya, Nabi dawuh ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dalam satu hadis dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang lewat. Nah, tapi ada redaksi yang lain, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya bisa saja manusia itu walaupun manusia umumnya bukan nabi ya, walaupun pernah salah, pernah khilaf, tapi kalau Allah menghendaki membersihkan semua dosanya, berarti artinya kan dia sudah diampuni oleh Allah. Bisa saja itu kalau Allah menghendaki. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Lah nek kepingin menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, ya kudu merasa kalau kita hamba. Ojo sombong mari salah kok tambah sombong. Iku jadi nggak merasa bersalah, ya nggak merasa menjadi seorang hamba yang berulang kali terjebak terus pada kesalahan. Sifat andap asor, rendah diri, rendah hati di hadapan Allah itu penting dalam proses taubat. Tsumma min syarti taubati alla yata'ammada dzamban. Termasuk salah syaratnya taubat iku dosa itu tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi apa ya? Enggak sengaja melakukan dosa. Misalnya orang ya keblanjur, ora diniatkan, niat ngelakoni dosa iku, diniatno itu akan menjadi sesuatu yang lebih berat sanksinya.
Kalau sekilas artinya tidak diniatkan, gak sengaja, tapi ya tetap khilaf. Nah, itu beda dengan orang yang sudah niat, memang niat ngelakoni dosa. Contoh, niat kabur, merencanakan kabur, naudzubillah waliyadzubillah, kabur karo pacare misalnya, merencanakan mencuri, itu jenenge merencanakan, berarti niat dosa panjen. Ya tentu Allah Maha tahu mana orang yang ta'ammada dzamban, mana yang sahwun, khotoun, tergelincir saja, tidak tanpa disengaja misalkan, tanpa diniatkan, ya tentu beda, dan Allah Maha tahu ini. Allah ya ta'ammada yen to ora nyengojo sapa man dzamban ing dosa. Fa amma in waqa'a anapun lamun tumiba apa dzambun minhu saking man abet bisahwin kelawan lali au khoto'en utawa kliru. Fa mongko utawi abet man utawa man iku ma'fuun disepuro sapa anhuman bi fadlillahi taala. Tentu beda orang yang memang niat betul maksiat karo gak sengaja. Gak sengaja, contohnya gak sengaja wis niat berangkat nang sekolah, dadak ono artis lewat melilik sampai itu tidak kamu sengaja, tidak sengaja terlihat, tapi diniati temen, berarti niat buka. Misalkan kamu mau cari apa, tugas sekolah atau tugas kuliah saat di rumah misalnya, kamu cari topik tema apa gitu, atau pengen cari ngajinya Habib Umar, ngajinya siapa, kamu cari, tapi di situ kemudian ya karena itulah apa namanya dosa-dosa apa media sosial HP itu berat, kemudian lewat gambar-gambar porno gak jelas, nah kamu langsung close, kamu tutup, itu namanya dia lewat tanpa kamu undang, gambar-gambar gak jelas itu lewat begitu saja, tapi langsung kamu hilangkan karena tidak itu yang kamu cari. Nah kalau ini ma'fuun anhu, tapi nek kamu nyari barang sing bener di YouTube atau di media sosial, kemudian muncul segak bener-bener, lalu kamu malah bukai segak bener-bener, ini juga bisa ma'fuun anhu, ya harus ditaubati kalau kayak gini. Ya nggak bisa ma'fuun anhu, di sepuro Allah soalnya gak bisa menghindari, bukan gak bisa menghindari, kamu sengaja mencari, kok alasan gak bisa menghindari, kan bisa dihindari sebenarnya, nah, tapi kemudian kita malah ngejar sing kemaksiatan itu namanya sengaja sudah, itu bukan ma'fuun anhu. Mari ngono terus muni, ya Allah panjenengan Maha Pengampun, ampuni nggih. Tapi kamu begitu mencari, menyengaja, kalau menyengaja itu bukan, nggak bisa ma'fuun anhu, harus ditaubati karena sengaja. Faham ya? Nah, sing ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala iku nek itu tadi tanpa sengaja kamu melihat, astagfirullahaladzim, kemudian kamu close, kamu tutup, kamu terus mencari yang baik-baik, yang bener-bener. Nah itu ma'fuun anhu, gak sengaja ketok. Misalnya lewat dadak itu ketok aurate lawan jenis, gak sengaja, itu ma'fuun anhu. Nah tapi ini ketok bantah mbok pendeli, itu bukan ma'fuun anhu, itu dosa sudah yang harus ditaubati. Wahada hayyinun iku lek ma'fuun anhu iku sing gampang-gampang, yang tidak disengaja, tidak diniatkan. Alaman waffaqahullahu ta'ala. Fa in qulta innama yamna'uni minat taubah anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dzambi wala athbutu 'ala taubah fala fa'idata dzalika. Fa in qulta mongko lamuno ngucap sapa sira sampeyan ndi mau, wahada utawi iki ora sengaja iku hayyinun gampang, gak sengaja ya gampang.
alaman ing atase wong wafaqo kang paring taufik hu iman sapa Allah taala yang disengaja ya harus ditaubati menurut Imam Al-Ghazali dengan tahap-tahap tadi itu. Ya, kalau yang tidak disengaja, nah, sekilas kamu tidak sengaja seperti yang saya gambarkan tadi, yaitu ma'fun anhu, itu mudah. Allah memaafkan. Fa in qulta innama yamnauni, mongko lamun ngucap sapa sira innama yamna'u angin pastine nyegah. Angin pastine nyegah ni ing ingsun. Minat taubati, saking taubat apa anni sak temene ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun. Min nafsi saking awak ingsun. Ane ing sak temene ingsun iku audu bali sapa ingsun ila dzambi maring dosa. Wala athbutulan ora bisa tetep sapa ingsun ala taubat ing atase taubat. Fala faidata mengkora ono faidah iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono taubat. Sikap yang harus dihindari itu adalah merasa putus asa. Innama yamna'uni minat taubah anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dzambi wala athbutu ala taubah. Ini sikap putus asa iki. Kita merasa bahwa buat apa taubat, ngaku nanti juga melakukan lagi. Nanti aku taubat lagi, tapi aku juga melakukan lagi. Terus buat apa taubat? Nah, begini ini sing kudu dihindari. Begini ini membahayakan. Karena yang dipandang hanya kesalahannya saja, tidak memandang rahmatnya Allah. Wis gak tobat-tobatan, wong aku ya pancet ae. Nah, wis sudah bisikan setan itu. Jangan diikuti. Tetap harus punya semangat untuk bertobat kepada Allah. Fa'lam anna hadza min hururi syaiton. Ketahuilah itu upaya-upaya setan untuk menjauhkan kamu dari Allah. Awas, kalau kita merasa buat apa aku tobat, ngene iki nanti saya juga ngelakoni lagi. Aku kok tobat lagi, aku ngelakoni maneh. Aku bersalah lagi. Selama saya masih hidup, saya pasti akan pernah bersalah lagi. Lah ini juga harus diwaspadai. Iki upaya-upaya setan menjauhkan kita dari Allah. Gampangane gak usah tobat-tobatan, gak penting ngawakmu kok ya salah maneh ngono. Cara setan niku berupaya untuk mendorong manusia tidak bertaubat kepada Allah. Ini mahadha min hururish syaitan. Jangan begitu. Maka tahap yang ketiga tadi itu kan merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepada Allah, meyakini bahwa pintu rahmatnya Allah itu terus terbuka luas. Ini jangan mengatakan enggak, buat apa saya tobat, nanti juga saya akan berdosa lagi. Ya. Fa'lam, ketahuilah anna hadza min hururi syaiton. Sikap seperti ini itu adalah tipu daya setan. Wa min aina laka hadza al ilmu fa asa an tamuta taiban qabla an ta'uda ila dzambi wa amma al khaufu min al audi fa alaka al azmu was sidqu fi dzalika. Kalau kamu tidak terus berupaya untuk, kita tidak terus berupaya untuk taubat, seperti apapun kita pernah bersalah atau kemudian melakukan hal yang sama lagi, terulang lagi, tapi ya taubat maneh, terulang lagi ya taubat lagi, gitu terus. Karena sangat mungkin saat kita bertaubat itu, saat kita berakhir ajal kita sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek gak semangat taubat, ya mungkin saja kita belum taubat, umur sudah habis di hadapan Allah.
itulah kerugian yang sangat, karena itu bujukan setan. Dah panggil, harap melaksanakan sanksi yang atas nama ini, berangkat saja. Kamu jangan kecil hati. Paling kok aku yang lakoni meneh, lapo aku menjalankan sanksi sekarang. Kalau kamu mati dalam keadaan kita naudzubillah wafat dalam keadaan tidak bertaubat, luwe benjut nang akhirat. Iya enggak? Ya luwe soro. Tetaplah terus memohon kepada Allah, tetaplah terus bertaubat di hadapan Allah sebanyak apapun kita melakukan kesalahan. Balik maneh, salah, balik maneh, salah, balik maneh, terus semangat untuk memohon kepada Allah, semangat untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat taubat itu sangat penting, ya. Karena setan tidak ingin kita itu menuju Allah, ingin gembosi. Lek wis kadung salah, kadung dosa, karepe setan tambah dijatuhkan pisan. Gak ada tobat-tobatan lah, apa sampean tobat. Mari ini paling ya sampean salah maneh. Maling ini paling yo khilaf maneh. Terus setane ambek nyetir hadis. Hadis apa? Al insanu mahalul khata' wan nisyan, kan? Terus setane nyetir hadis pisan. Ya, bahaya itu malah. Jangan-jangan nanti pas gak gelem tobat, Allah sudah mencabut nyawa. Naudzubillah. Jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi, salah ya tobat lagi, salah ya tobat terus. Yang penting itu semangat untuk terus bertaubat. Itu yang paling penting, yang harus terus dipertahankan. Sama seperti mempertahankan keimanan. Kalau kita itu semangat bertaubat, itu artinya kita semangat mempertahankan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu membuka terus menerus pintu taubat hamba-hambanya. Itu bagian dari iman. Kalau kita semangat taubat terus, masih aku salah maneh kula tetap nyesel pangeran, kula tetap tobat ngajengi panjenengan pangeran. Salah maneh ya Allah, kok kula nglampahi salah malih sing sami, tapi kula tetap tobat, kula namung hamba panjenengan sing lemah. Tasih kula tasih pengin tobat ngono. Semangat bertobat itu semangat terus memupuk keimanan, keyakinan di hadapan Allah bahwa Allah itu terus membuka pintu taubat. Jangan sampai kemudian terjatuh dengan berputus asa, karena itu min ghururish syaitan. Itulah tipu daya setan yang tidak ingin manusia itu kembali kepada Tuhannya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa min aina laka hadzal ilm antamu tataiban qabla an ta'uda ila dzambi. Wa min aina lan iku tetep saking endi laka kedue sira hadzal ilmu tawiki ilmu. Fasa mongko menawa antamuta iku yen to mati wafat sapa sira taiban hale wong kang taubat qabla an ta'uda ing dalam sadurunge bali sapa sira ila dzambi maring dosa. Semangat bertobat itu sangat memungkinkan orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa amal khaufana penutai wedi minal audi saking balik, sementara perasaan takut ngundang aku ngelakoni maneh dosaku piye. Fa'alaika mongko iku wajib ing atase sira al azmu utawi nejo pasidekulan temen fidzalika ing dalem mengkono-mengkono taubat. Walilan iku ing atase Allah al itmamu utawi nyempurnaaken utawi kesempurnaan. Fa in atamma mongko lampu nyempurnaake sapa Allah, fadzaka mongko utawi mengkono-mengkono itmam iku al maksudu kang den maksud min fadlihi saking fadli Allah, saking anugerah Allah. Wa ilam yutimma lamun ora nyempurnake sapa Allah,
Faqad ghufirat maka teman-teman wis den sepuro apa dunubuka pira-pira dosa sira as-salifatu kang dhisik kuluha ya sakabehane dunubuka as-salifah wa takhallasta lan dadi ucul sapa sira minha saking dunub as-salifah wa tatahharta lan dadi bersih sapa sira oleh salan ora ana iku alek kang ngatas sira ila hadad dambu angin apa iki dosa alladzi kang ahdatta nglakoni to nganyar-nganyari nglakoni sira wa ing adzambu ala ana ing dalem saiki wa utawi hadza iku arribahu laba bati al azimu kang agung wal faidatu lan faidal azimatu kang agung al kabiratu kang gede fala yamnaka mongko aja nyegah sira aja nyegah ka ing sira apa khauful audi wedi balik anit taubati saking taubat innaka mongko satemene sira minat taubati halih tetap saking taubat abadan ing dalam lawase iku baina ihdal husnayain ing dalam antarane salah sijine kebagusan loro dalam salah sijine kebagusan loro wallahu ta'ala Allah iku waliyut taufiqi iku waliyut taufiqi dat kang nguasani pituduh nguasani taufik nguasani paring taufik wal hidayah tilan hidayah fadi mongko utawi iki jumlah iku hadhihi ikilah jumlah jadi bagaimana dengan perasaan takut kalau saya sampai nanti kembali lagi berbuat salah atau berbuat dosa bagaimana mengatasi ini seseorang bertanya pada Imam Al-Ghazali kalau tadi Imam Ghazali mengatakan jangan patah semangat, jangan putus asa, terus lakukanlah taubat karena sangat mungkin saat kamu bertaubat, saat kamu kelak wafat, kamu sudah dalam keadaan bertaubat. Terus mengatasi perasaan takut, ya apa nek engko balik meneh nglakoni dosa iku maneh fa'alaika al-azmu wasidqu fi dzalika wa 'alaihi al-itmamu maka al-azmu yakinlah kepada Allah bersungguh-sungguhlah menuju Allah karena hanya Allah lah zat yang sempurna taufiknya jadi kudu diilangno perasaan was-was ragu-ragu piye engko nek aku balik dosa maneh iku harus kamu hilangkan harus dihilangkan ndak usah dibayangkan bagaimana kalau saya nanti berdosa lagi daripada kamu membayangkan yang jelek-jelek kan mending membayangkan yang baik-baik Allah selalu menolong saya Allah selalu melindungi saya itu namanya al-itmam melihat kesempurnaannya Allah itu jauh lebih mulia jauh lebih utama daripada melihat banyak kekurangan diri piye aku balik dosa meneh daripada berpikir seperti itu berpikirlah sebaliknya kekuatannya Allah Allah maha kuat Allah maha mampu menahan saya dari kembali melakukan kesalahan yang sama. Lho ngono, ku jenenge al-azmu was-sidqu fi dzalika wa 'alaihi al-itmamu. Faham ya? Ya semoga diparingi Allah faham dan iso ngelakoni. Jadi tidak usah dibayang-bayangi dengan intinya tidak usah dibayang-bayangi dengan ketakutan bahwa kita akan melakukan lagi dosa yang sama ya, tapi
azm, niatlah yang kuat menuju kepada Allah, bahwa Allah akan menolong kita untuk kita tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Gampangane ojo seudon nang Gusti Allah. Wis bayangno ku ndang aku nglakoni ngono meneh, aku pasti dosa iku meneh. Iku jenenge wis seudon nang Gusti Allah. Jadi ojo seudon nang Gusti Allah, husnudon nang Gusti Allah. Yakin Allah akan menolong saya tidak akan kembali lagi ke hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berdosa. Loh, itu namanya alaika al-azmu wasidqu fi dzalika alaihi al-itmam, meyakini kesempurnaannya Allah, bahwa Allah lah yang akan mengangkat kita dari kesalahan-kesalahan yang lalu, ya, dan mengembalikan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iki ngaji miturut Imam Al-Ghazali, tapi kita tetap kudu nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga diparingi Allah anugerah bisa menjalani apa yang kita ngaji hari ini. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi atas puasa kita hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita hari ini dan menerima puasa kita hari ini. Amin Allahumma amin. Rabbi fa'na Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.